Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-44 hingga 48 dari suratul Isra, ayat 44 sampai ayat 48 dari suratul Isra, yaitu menerangkan tentang kewajiban mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang lainnya yang sebenarnya yang sepatutnya disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Kalaulah ada di sana Tuhan-Tuhan yang lain di alam semesta ini, maka pastilah Tuhan-Tuhan itu akan pergi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, akan tunduk dan patuh kepada Allah. Atau tafsiran yang kedua dalam kajian kita sebelum ini, yaitu Tuhan-Tuhan tersebut mungkin akan mengalahkan Allah, karena Tuhan itu ingin menjadi Tuhan yang disembah. Nah, tapi sampai hari ini tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah, itu tidak ada, karena tidak ada yang pergi menuju Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah atau mengalahkan Allah Ta'ala, tidak ada. Karena memang Tuhan yang sebenarnya hanyalah satu, dari dahulu hingga sekarang sampai kapanpun kebenaran itu adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Nah, apabila sudah sampai ke tahap keyakinan seperti itu, maka agungkanlah Allah, sucikanlah Allah, tinggikanlah Allah, muliakanlah Allah. Alam semesta, langit, bumi, dan apa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Tetapi malangnya ada sebahagian dari manusia yang tidak beriman, yang di dalam hatinya hanyalah kekufuran. Mereka ini tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah. Bahkan ketika Rasulullah menyampaikan ayat Al-Quran, membacakan ayat Al-Quran kepada mereka, yang ayat tersebut tentang Allah, Allah yang Maha Esa, maka mereka berpaling. Kemudian mereka pergi menjauh.
di hati mereka itu ada dinding penghalang, di telinga mereka itu ada sumbatan. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu tentang ada sebahagian manusia yang tidak mentauhidkan Allah. Mereka inilah orang-orang yang kafir, yang tidak percaya kepada hari akhirat, yang mereka ini memiliki atau Allah menetapkan dinding penghalang di hati mereka itu untuk mendengarkan kebenaran. Bahkan mereka tidak suka atau benci kepada kebenaran itu. Ketika kebenaran disampaikan kepada mereka melalui ayat-ayat Al-Quran, maka mereka akan berpaling dan menjauh. Bahkan lebih dari itu, pada masa dahulu mereka yang tidak mau percaya kepada kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah melalui Al-Quran, lebih dari itu adalah mereka malah menuduh Rasulullah sebagai seorang yang telah terkena sihir. Jadi Muhammad itu menyampaikan perkataan-perkataan itu bukanlah perkataan Allah, bukanlah firman Allah. Itu adalah dari dirinya sendiri. Nah, mengapa dia bisa seperti itu berkata? Karena dia itu telah terkena sihir. Itu tuduhan orang-orang kafir kepada Rasulullah. Nah, apakah tuduhan yang seperti itu akan merubah yang benar itu menjadi salah, dan yang salah yang dipercaya oleh mereka menjadi benar? Tidak. Tuduhan dusta atau tuduhan bohong tidak merubah apa-apa. Nah, selalu kita ulang-ulang, bohong tidak merubah apa-apa, dan kebenaran itu ada dan tetap ada, dan tidak akan pernah ada siapa yang bisa merubah kebenaran itu, karena kebenaran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah menjaga kebenaran? Untuk menjaga kemaslahatan, karena kemaslahatan hidup manusia itu dengan kebenaran, bukan dengan kebohongan. Maka orang-orang kafir itu mencoba untuk menyebarkan kebohongan di tengah manusia, yaitu dengan mengatakan Rasulullah seorang tukang sihir atau terkena sihir. Tujuannya adalah untuk menolak Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, yang Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah dia ayat-ayat yang akan kita pelajari sebagai pembukaan atau muqaddimah dengan ringkas, bahwasanya apa yang akan kita pelajari ini adalah masih menerangkan tentang mentauhidkan Allah, yang merupakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Sebelum ini disebutkan bahwasanya kewajiban yang paling pokok sekali, yang paling utama sekali, yang mesti dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah adalah mentauhidkan Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah telah menetapkan sebagai kewajiban bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah. Nah, kewajiban itu sebenarnya bukan dari masa Rasulullah saja, enggak. Kewajiban itu sudah ada semenjak dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu adalah menyampaikan kepada anak-anaknya supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan jangan mengikuti kehendak hawa nafsu. Perintah-perintah Allah yang diikuti, jangan kehendak hawa nafsu yang diikuti. Tapi ada anak Nabi Adam itu yang mengikuti kehendak hawa nafsunya, dan itulah pelanggaran pertama pada bangsa manusia. Sampai karena mengikuti kehendak hawa nafsu, melakukan kejahatan yang bertingkat-tingkat, yaitu membunuh adik sendiri karena ingin menyampaikan juga kehendak hawa nafsunya. Karena kehendak Allah pada masa itu, apabila menikah
antara anak Nabi Adam itu, maka pernikahan itu adalah dengan pasangan yang tidak sama lahir. Karena anak Nabi Adam itu lahir sepasang, maka tidak boleh menikah dengan yang sama lahir. Tetapi Qabil mau juga menikah dengan yang sama lahir, karena yang sama lahir itu cantik. Nah, kalau keinginan hawa nafsu, mau yang cantik atau yang tidak cantik. Padahal kehendak Allah pada masa itu adalah kalau hendak menikah juga dengan yang tidak sama lahir, meskipun tidak cantik, karena mengikuti kehendak Allah itu adalah lebih utama dari mengikuti kehendak hawa nafsu. Pada masa itu manusia masih sedikit, anak Nabi Adam itu baru berapa. Nah, Qabil memaksakan juga. Nah, yang seperti ini menolak kebenaran. Jadi sudah ada penolakan terhadap kebenaran itu semenjak masa Nabi Adam alaihi salam. Sampailah pekatnya itu pada masa Nabi Nuh alaihi salam, sampai mereka menyembah berhala. Pada masa Nabi Nuh, Allah pula menghendaki bahwasanya yang tidak beriman itu ditenggelamkan, dihabiskan semuanya, binasa. Kecuali yang selamat bersama dengan Nabi Nuh, yang beriman saja. Kemudian berlalu waktu, kembali lagi ada manusia yang tidak beriman kepada Allah, yang engkar, yang menyekutukan Allah. Sampai pula kepada masa Nabi berikutnya, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, dan sampai masa sekarang ini. Maka kita menjumpai banyak sekali manusia pada hari ini yang tidak mentauhidkan Allah, bahkan dengan terang-terangan menyekutukan Allah. Bahkan dibuatkan pula acara seremonialnya, yaitu supaya Nyi Roro Kidul. Siapa Nyi Roro Kidul itu? Penjaga pantai selatan supaya tidak marah. Maka dibuat sesajen, kemudian dibuatkan acaranya, kemudian tahap yang dibuang ke laut. Kononnya dengan melakukan ritual yang seperti itu, maka tidak akan mendatangkan mudarat. Padahal sebenarnya yang mendatangkan mudarat atau yang menolak mudarat itu adalah Allah, tak ada selain Allah. Yang memberikan manfaat atau yang menahan manfaat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai hari ini ritual kemusyrikan itu tetap ada. Bahkan kalau tidaklah karena dakwah, maka mungkin semakin menjadi-jadi. Maka mudah-mudahan dengan belajar dan terus belajar, kita terus mendapatkan pengetahuan, peringatan, nasihat. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan yang sangat terkutuk dan tercela, yang merupakan dosa besar, yaitu syirik, menyekutukan Allah. Namun sampai akhir zaman ada saja manusia yang melakukan perbuatan yang tercela itu. Maka ayat yang kita pelajari ini sebagai peringatan bagi kita, mudah-mudahan kita terhindar. Mungkinkah kita yang sudah belajar ini akan tergelincir juga sehingga melakukan kemusyrikan? Mungkin. Segala sesuatu itu mungkin saja. Ada orang yang kita lihat sudah belajar, kemudian ibadah pun kuat, taat, tetapi ketika musibah menimpanya, sakit, diuji oleh Allah dengan penyakit di badannya, kemudian dia pergi ke dokter, berganti-ganti dokter, tak sembuh-sembuh. Sudah makan obat, bermacam-macam obat, tak sembuh-sembuh. Kemudian ada orang yang menyampaikan kepadanya, ada sana orang pintar, nah, mungkin bisa pergi ke dukun itu, dia hanya jampi-jampi aja dengan air putih, bisa sembuh. Bagaimana, pergi atau tidak? Nah, barang siapa yang pergi ke dukun, dia bertanya sesuatu kepada dukun, dia benarkan apa yang dikatakan dukun itu, yaitu dia ikuti arahan dukun itu, maka sebenarnya dia telah kafir
terhadap kebenaran yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah? Mentauhidkan Allah. Man ata kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara ala ma nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini ada tidak kita jumpai orang yang pergi ke dukun? Oh, banyak sekali. Orang biasa, orang awam atau orang yang berpendidikan? Dua-duanya sekali. Bukan hanya orang awam, orang yang berpendidikan. Latar belakang pendidikan tinggi, tetapi malangnya percaya ke dukun juga. Dukun yang melipat gandakan uang. Ada tak kita jumpa? Ada ya. Itu adalah malapetaka. Di saat kebenaran itu sudah disampaikan dengan terang, dengan jelas sekali, berulang-ulang, tetapi tetap juga melakukan perbuatan yang terkutuk, itu sungguh memalukan ya. Inilah 5 ayat yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan insyaallah, mudah-mudahan kita istiqamah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita mulai ayat 44. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. Allah berfirman, tusabbihu, bertasbih, lahu, kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang bertasbih? As-samawatus sab'u, 7 lapis langit. Jadi ke-7 lapis langit itu bertasbih kepada Allah. Wal ard, dan juga bumi bertasbih. Wa man fihin, dan apa saja yang ada di langit dan di bumi. Oh, berarti semua ya lah kalau begitu. Jadi semua alam semesta ini bertasbih mensucikan Allah. Wa in min syai'in, tidak ada satu pun dari ciptaan Allah illa kecuali yusabbihu, bertasbih, bihamdih, dengan memuji Allah. Jadi bertasbih itu dengan memuji Allah. Nanti apa makna tasbih, apa pula makna tahmid? Karena dua yang dekat-dekat ini. Tasbih mensucikan Allah, subhanallah, maha suci Allah. Tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini apa kaitannya ini? Sehingga dua ini disebut sekali. Walakin, akan tetapi, la tafqahuna, kamu tidak memahami tasbihahum, tasbih mereka. Oh, jadi semua bertasbih tapi kita tak memahami tasbih. Jadi tiang masjid ini bertasbih? Ya, tapi kita mendengar tidak tiang ini bertasbih? Tidak. Oh, berarti Allah tidak memberikan kemampuan kepada kita untuk mendengar tiang itu bertasbih. Gunung bertasbih? Ya, dulu pada masa Nabi Daud alaihissalam hidup, Nabi Daud bertasbih bersama gunung. Ya. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kana, adalah haliman, maha penyantun, ghafura, maha pengampun.
7 lapis langit dan bumi dan apa saja yang ada di antaranya bertasbih mensucikan Allah, dan tidak ada satu pun dari ciptaan Allah kecuali bertasbih mensucikannya dengan memujinya. Akan tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ayat berikutnya, wa idza qara'ta, dan apabila kamu membaca Al-Qur'an, ja'alna, kami jadikan, kamu dalam ayat ini adalah Rasulullah, dan apabila kamu wahai Muhammad membacakan Al-Quran, kami jadikan bainaka, di antara kamu, wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah, di antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, hijaban, hijab itu penutup, mastura, hijab itu penutup boleh, dinding boleh, tirai pun juga boleh, hijaban yaitu dinding, mastura penutup boleh juga seperti itu ya. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, kami jadikan di antara kamu dan di antara orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat dinding penutup. Artinya orang kafir itu, orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu tidak mendengarkan, tidak mampu menangkap kebenaran yang dibacakan oleh Rasulullah berupa ayat-ayat Al-Quran. Waja'alna, dan kami jadikan ala qulubihim, di atas hati mereka, akinnatan, penutup, ayyafqahuhu, untuk memahaminya, wa fi adhanihim, dan di telinga mereka, waqra, ada sumbatan. Nah, jadi kalau di telinga ada sumbatannya, maka mungkin akan mendengarkan suara dari luar. Tidak. Maka apabila Nabi membacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tak dengar apa-apa. Wa idza dzakarta rabbaka, dan apabila kamu wahai Muhammad menyebut atau mengingat Tuhanmu fil Quran, di dalam Al-Quran, yaitu membacakan tentang Allah yang ada dalam ayat Al-Quran, wahdahu, hanya atau Allah saja, maknanya berkaitan dengan tauhid. Tidak ada disebutkan Allah itu memiliki sekutu. Nah, apabila kamu wahai Muhammad menyebut Tuhanmu di dalam Al-Quran, menyebut hanya Tuhanmu di dalam Al-Quran, walau, mereka itu berpaling, ala adbarihim, ke belakang mereka, nufura, sebagai bentuk menjauh, berpaling dan menjauh ke belakang. Dan kami jadikan di atas hati mereka itu penutup untuk memahaminya, dan di dalam telinga mereka ada sumbatan. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja di dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, menjauh. Ayat berikutnya, nahnu, kami, nahnu di sini adalah Allah, kami Allah, a'lamu, lebih mengetahui keadaan, bima yastami'una bih, apa-apa yang mereka dengarkan, keadaan bagaimana mereka mendengarkan Al-Quran, idh yastami'una ilaih, ketika mereka mendengarkan Al-Quran itu darimu, mendengar, yaitu mereka mendatangi Rasulullah, kemudian mendengar apa yang Rasulullah sampaikan, yaitu berupa Al-Quran. Wa idhum najwa, sewaktu mereka itu berbisik-bisik sesama mereka atau sembunyi-sembunyi di antara mereka, idh yaqulu zalimun, yaitu sewaktu orang-orang zalim itu berkata, in tattabi'una, sesama mereka mengatakan, tidaklah yang kamu ikuti illa rajulam mashura, melainkan seorang yang terkena sihir. Jadi di antara mereka mengatakan, nah yang kamu dengar itu adalah orang yang terkena sihir, orang yang
membacakan ayat-ayat kepadamu itu adalah orang yang terkena sihir. Jadi orang-orang kafir itu mendatangi Rasul, kemudian mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul, tapi masing-masing mereka berkata kepada sesama mereka ketika mereka sudah tidak lagi di hadapan Rasulullah, tidaklah yang kamu ikuti itu, yaitu yang kamu dengar dari Muhammad itu, melainkan dia itu adalah seorang yang telah terkena sihir. Unzur, perhatikanlah wahai Muhammad, kaifa, bagaimana, darabu, mereka membuat laka kamu, al-amsal, perumpamaan-perumpamaan. Jadi Nabi Muhammad itu diumpamakan mereka sebagai orang yang terkena sihir. Nah, lihat bagaimana mereka membuat perumpamaanmu itu dengan orang yang terkena sihir. Fadallu, oleh karena itu mereka sesat, karena mereka tidak memahami Nabi Muhammad itu sebagai Rasul. Nah, malah mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai orang yang terkena sihir. Maka oleh karena itu mereka tersesat. Fala yastati'una sabila, maka mereka tidak mampu untuk menempuh jalan sehingga sampai kepada kebenaran. Nah, jalan itu kan yang menyampaikan. Nah, maka mereka tak mampu untuk menempuh jalan yang menyampaikan mereka kepada kebenaran. Di hati ada penutup, di telinga ada sumbatan. Kemudian berikutnya lagi adalah mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai seorang yang terkena sihir. Kalau begitulah keadaan mereka, tak akan mungkin mereka mendapatkan kebenaran, tak akan mungkin mereka sampai kepada kebenaran. Maka jalan yang mereka tempuh tidak menyampaikan mereka ke kebenaran, maka mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Nah, inilah dia 5 ayat yang akan kita pelajari. Sedikit ada ulasan dalam terjemahan, sengaja kita sampaikan supaya kita lebih mudah untuk memahami ayat ini ketika kita nanti menafsirkannya, insyaallah. Jadi kelima ayat yang kita pelajari ini sebenarnya adalah menerangkan tentang mensucikan Allah sebagai Tuhan. Karena hakikat yang sebenarnya yang ada di alam ini adalah la ilaha illallah. Itulah hakikat yang sebenarnya, hakikat yang tidak pernah berubah sejak mulai dari manusia pertama sampai hari ini, sampai hari kiamat, sampai ke hari akhirat, yaitu hakikat la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Baik, kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang. Tujuannya adalah supaya kita dapat mengetahui kandungan ayat untuk bisa kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai bimbingan, sebagai peringatan, sehingga kita tetap senantiasa dalam kebenaran. Ayat yang ke-44, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Allah menyebutkan bahwasanya alam semesta ini semua tanpa terkecuali bertasbih mensucikan Allah. Bertasbih mensucikan Allah. Bertasbih maknanya menjauhkan sifat kurang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memiliki sifat kurang. Allah tidak memiliki sifat kekurangan. Umpamanya alam semesta ini, apabila kita perhatikan, adakah kita menjumpai alam semesta yang diciptakan oleh Allah ini cacat celahnya? Tak ada. Coba lihat langit, ada tidak cacat celah langit? Tidak ada. Tapi tengok pula yang dibuat oleh tukang, umpamanya tukang rumah kita itu. Kita tengok plafon yang ada di atas itu. Coba lihat, perhatikan dengan teliti, ada tidak cacat celahnya?
Ada juga, ada yang sudah dipaku kemudian pakunya ditarik balik, akhirnya berlubang umpamanya. Oh, kita lihat tepinya itu ada yang renggang umpamanya. Kemudian tak berapa lama selepas itu plafonnya pun jatuh. Itu adalah kekurangan. Tetapi langit, sudah berapa lama langit ini diciptakan oleh Allah? Ada nampak kekurangannya, cacat celahnya? Tidak. Allah jauh dari sifat kekurangan. Nah, jauh dari sifat kekurangan itu maknanya suci dari kekurangan, sempurna. Allah memiliki sifat sempurna. Apabila Allah memiliki sifat sempurna, maka semestinya manusia memuji Allah. Maka apabila mengetahui Allah memiliki sifat sempurna, maka manusia akan mengatakan alhamdulillah. Jadi apa kaitan alhamdulillah dengan subhanallah? Subhanallah penekanannya adalah Allah jauh dari sifat kurang. Kalau Allah jauh dari sifat kurang, berarti Allah memiliki sifat sempurna. Nah, ketika memahami Allah jauh dari sifat kurang, subhanallah. Ketika memahami Allah memiliki sifat sempurna, alhamdulillah, maka dua-dua ini dia jadi seiring, segandeng dia. Nah, nahnu nusabbihu bihamdika, bertasbih mensucikan Allah. Contoh lagi lah umpamanya supaya lebih mudah. Biasanya kita ketika naik kendaraan, apa yang kita sebut? Bertasbih. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kita. Biasanya dahulu kendaraan itu adalah kuda umpamanya, keledai, unta. Itu adalah kendaraan pada masa dahulu. Nah, binatang-binatang itu badannya lebih besar dari kita, kekuatannya pun lebih dari kita. Kalau kita adu kekuatan dengan unta, mana yang menang? Kita atau unta? Tetapi Allah telah tundukkan unta itu bagi kita. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini. Begitu besar unta itu, ketika kita suruh duduk, duduk dia. Kemudian ketika kita naik ke atas punggungnya itu, dia tidak menolak. Kemudian ketika kita suruh berdiri, dia berdiri. Ketika kita suruh berlari, dia pun berlari. Suruh berhenti, berhenti. Nah, siapa yang menundukkan unta itu, yang menundukkan kuda itu, yang menundukkan tunggangan itu? Allah. Nah, kita tak mungkin, karena kita tak punya kekuatan untuk menundukkannya. Karena untuk menundukkan yang punya kekuatan, mesti punya kekuatan yang lebih. Jadi kekuatan dengan kekuatan, itu makna penundukan. Lalu berarti kendaraan itu bisa kita kendalikan? Sebenarnya bukan kita yang mengendalikan. Yang mengendalikannya adalah Allah. Itu sebabnya kita berdoa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini. Ada cacat celahnya dalam penundukan? Enggak. Duduk betul unta itu. Berjalan betul unta itu dengan sempurna. Nah, maka ketika itu kita memahami bahwasanya Allah yang menundukkan kendaraan itu jauh dari sifat kurang. Kemudian alhamdulillah, dengan adanya kendaraan itu kita tidak lagi berjalan kaki untuk menempuh jarak yang jauh. Kemudian kita sampai ke tujuan dengan selamat. Itu adalah berkat Allah menundukkan kendaraan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memiliki sifat kesempurnaan, yaitu dengan menciptakan hewan tunggangan ini dan ditundukkan pula untuk kita, sehingga menjadi kendaraan kita untuk sampai ke tempat tujuan kita tuju. Nah, maka antara tahmid dengan tasbih itu berdekatan. Bertasbih dan bertahmid, memuji Allah. Maka biasanya ketika kita di rukuk atau di sujud, kita iringi tasbih kita itu dengan tahmid.
Subhana rabbiyal azimi. Itu dia, wa bihamdih. Ada kata wa bihamdih. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, wa bihamdih. Jadi kita mengetahui perbedaan antara tasbih dengan tahmid. Tasbih menjauhkan sifat kurang dari Allah. Tahmid menetapkan sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan, Nabi Yunus bertasbih, la ilaha illa anta subhanak. Mengapa Nabi Yunus bertasbih? Sebab Nabi Yunus meyakini Allah Subhanahu wa taala yang jauh dari sifat kurang, yaitu apabila Allah menghendaki untuk mengembalikan aku ini ke darat, tadinya di darat, kemudian diterkam oleh ikan, sekarang dalam perut ikan, dalam lautan. Apabila Allah menghendaki aku dikembalikan ke darat, maka Allah mampu untuk berbuat demikian. Aku akan kembali ke darat, karena Allah yang mengembalikanku ke darat itu adalah Allah yang jauh dari sifat kurang. Allah mampu berbuat demikian. Rupanya memang kembali ke darat. Nah, ketika kembali ke darat, sempurna, yaitu tidak ada sedikit pun cacat celahnya, maka Nabi Yunus pun memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku sehingga aku kembali ke darat. Jadi dua zikir ini dia bergandengan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu adalah dua zikir tasbih, dua-duanya. Yang satu diiringi dengan tahmid, satu lagi dengan pentakziman, mengagungkan Allah. Itu mudah, ringan di mulut, tetapi berat dalam timbangan nanti di hari akhirat. Apa tadi yang dua itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kedua-duanya adalah tasbih. Nah, yang bertasbih bukan hanya kita manusia, tetapi semua alam semesta bertasbih mensucikan Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satu pun ciptaan Allah kecuali bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Oh, berarti kalau setiap ciptaan Allah itu bertasbih, mereka bertasbih dengan bahasa mereka. Jadi setiap ciptaan Allah itu ada bahasanya sendiri. Nah, kita punya bahasa. Bahasa kita bahasa apa? Bahasa manusia. Nah, bahasa manusia itu pula banyak lagi bahasanya. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Jawa. Kalau orang Jawa bertutur dalam bahasa Jawa, kita paham. Yang orang Melayu enggak. Nah, itu baru sesama manusia dalam berbahasa. Kita sudah tak faham bahasa orang Jawa karena kita dari Melayu umpamanya. Apatah lagi bahasa burung. Burung berkicau, tapi kita hanya memahaminya kicaunya saja. Paling-paling kita membedakan, ini kicau burung, ini burung ini burung ini. Tetapi tahu tidak kita bahwasanya kicauan burung itu adalah juga tasbih. Mereka juga bertasbih mensucikan Allah. Burung bertasbih, gunung bertasbih, matahari bertasbih. Semua yang ada di alam semesta ini bertasbih dengan bahasa mereka sendiri. Tetapi kita tidak memahami tasbih mereka disebabkan karena kita tidak memahami bahasa mereka. Jadi tasbih yang dimasukkan di dalam ayat ini adalah tasbih yang sebenarnya, yaitu perkataan. Nah, kalaulah Allah memberi kemampuan kepada kita untuk mendengarkan perkataan gunung, jadi gunung itu berkata-kata juga, ya. Kalaulah Allah perdengarkan kepada kita perkataan gunung, niscaya kita akan mendengar gunung itu bertasbih. Bertasbih sekali saja atau berkali-kali? Dari ayat ini kata tusabbihu
itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kata kerja bentuk sekarang dan berterusan. Maknanya mereka itu bertasbih setiap saat. Kalau kita pula bertasbih hanya waktu rukuk dan sujud saja, maka rugi. Maka para malaikat itu bertasbih setiap saat. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Malaikat itu bertasbih malam dan siang tanpa henti. Maka kalau mau mengikuti sifat malaikat yang senantiasa bertasbih, bertasbihlah. Makanya orang yang memiliki ilmu tentang tasbih ini, mereka tak mau pernah berhenti bertasbih. Maka ada di tangan mereka itu alat untuk bertasbih, masbahah, alat untuk bertasbih. Tapi sekarang ini tidak dengan menggerakkan jari lagi, ada pula yang menekan-nekan itu. Tengok udah berapa nih? Oh, udah 1000. Tekan subhanallah, 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 subhanallah. Itu adalah alat untuk bertasbih. Yang bertasbih sebenarnya adalah hati. Kemudian dibantu oleh mulut yang bergerak, lidah yang bergerak. Maka dengan demikian terasa sekali di dalam mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dia Allah haliman. Haliman, maha penyantun. Ulama tafsir menjelaskan mengapa di sini disebutkan nama Allah haliman, penyantun. Maknanya Allah menyantuni orang yang lalai dari bertasbih. Sebenarnya orang yang lalai dari bertasbih itu layak untuk dihukum karena tidak mengagungkan Allah, tidak mensucikan Allah, tidak meninggikan Allah, tidak memuliakan Allah. Tetapi Allah maha penyantun, menangguhkan hukuman. Mudah-mudahan satu ketika nanti dia bertaubat, kemudian dia mengagungkan Allah. Ghafura, maha pengampun. Ini kaitannya dengan dosa. Ada yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak memuji Allah, padahal ia memperakui bahwasanya badannya yang sehat itu adalah dari Allah, harta yang dia miliki itu adalah dari Allah, pasangan hidup yang ada bersama dengannya sekarang adalah dari Allah, anak yang ia miliki sekarang itu adalah karunia dari Allah. Dia memperakuinya, tetapi dia tidak memuji Allah, dia telah berdosa. Maka Allah maha pengampun apabila yang berdosa itu meminta ampun kepada Allah. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila kamu wahai Muhammad membaca Al-Qur'an, Rasulullah pada masa dahulu ketika Al-Quran baginda terima, baginda membacakannya kembali kepada manusia. Siapa manusia yang ada di hadapan Rasulullah? Ada orang-orang beriman. Orang-orang beriman langsung menerima Al-Quran sebagai firman Allah, isinya kebenaran. Tetapi ada orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Dalam ayat ini, tidak beriman kepada hari akhirat sama dengan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberitahukan tentang hari akhirat itu siapa? Allah. Nah, tidak beriman kepada hari akhirat sama dengan tidak beriman kepada Allah. Maka ketika Rasulullah membacakan ayat Al-Quran kepada mereka, mereka dengar, ya sepertinya mereka dengar, tetapi sebenarnya tidak. Karena Allah telah menjadikan ada dinding penghalang, dinding penutup antara hati mereka itu dengan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Jadi sepertinya nampak mereka mendengarkan, tapi tak masuk ke dalam hati, masuk ke dalam telinga, tetapi tidak sampai ke dalam hati. Jadi sama saja seperti dalam ayat yang lain, mereka itu mendengar tapi sebenarnya mereka itu tuli, peka. Karena sebenarnya yang mendengar itu bukan hanya telinga yang di kepala, yang mendengar itu adalah telinga yang ada di dalam hati. Maka hati pula disebut di ayat berikutnya, wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu.
dan kami jadikan di hati mereka itu ada penutup. Akinnah ini aghtiyah, yaitu penutup. Kalau sudah ada penutup di hati itu, yang di dalam tak bisa keluar, yang di luar tak bisa masuk ke dalam. Nah, sama dengan pintu ni, kalau sudah ditutup, yang dalam ni tak bisa keluar, yang di luar tu tak bisa masuk ke dalam. Kalau hati itu sudah tertutup, maka cahaya iman yang dari luar tak masuk ke dalam hati itu, kekufuran yang ada dalam hati itu pula tak keluar. Nah, seperti itulah Allah menjelaskan dengan mudah, dengan terang, sehingga mereka tidak memahami. Padahal ayat Al-Quran itu mudah untuk difahami, sangat mudah sekali. Wa qadha rabbuka, faham kita? Faham? Allah telah menetapkan sebagai satu kewajiban, alla ta'budu illa iyyahu, jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Bisa kita faham? Bisa. Serendah apapun pendidikan kita, kalau itu yang dibacakan, bisa kita faham, mudah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bisa kita paham? Bisa. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka tidak akan bisa memahami itu. Tetap juga menyekutukan Allah, tetap juga durhaka kepada kedua orang tua. Ini kita jumpai di tengah masyarakat, karena hati itu yang tak faham. Wa fi adhanihim waqra, dan di telinga mereka itu ada waqra. Waqra itu sumbatan, sumbat. Tapi betul ada tak sumbatan di telinga orang kafir itu? Setelah diperiksa oleh dokter THT, tak ada sumbatan ini. Mereka mendengar juga, oh, makna sumbatan di sini maknanya kebenaran tak masuk, terhalang oleh sumbat itu. Nah, karena sumbatan itu, sumbat itu yang menyumbat, ada lubang, kemudian lubang itu disumbat, tertutup, sehingga tak masuk ke dalam, tak ada bunyi itu sampai ke dalam, tidak, tak ditangkap, karena ada sumbatannya. Ini untuk menerangkan bahwasanya apabila Al-Quran yang benar itu dibacakan kepada orang kafir, maka Al-Quran yang dibacakan itu sia-sia saja, karena tidak akan membuat mereka beriman kepada Al-Quran, tidak akan membuat mereka menerima kebenaran, tidak akan membuat mereka meninggalkan kesesatan itu, kemudian menempuh jalan kebenaran. Disebabkan karena dua di sini, satu hati disebut, satu lagi telinga disebut. Karena biasanya kalau ada yang membaca Al-Quran, kita menangkapnya dengan apa? Dengan telinga. Kalau ciptaan Allah yang terkembang ini, kita menangkapnya dengan apa? Dengan mata. Nah, ini karena berkaitan adalah dengan ayat Al-Quran yang dibacakan, maka disebutlah di sini telinga. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu, dan di antara yang dibacakan oleh Rasulullah itu dari ayat-ayat Al-Quran adalah tentang Allah, tentang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Nah, ketika ayat yang seperti itu yang mereka dengar, walau, mereka itu berpaling, ala adbarihim, ke belakang mereka, nufura, menjauh. Nah, menjauh di situ maknanya mereka tak bertahan di hadapan Rasul, kemudian mereka pergi menjauh dari Rasul, berpaling. Nah, kalau kita ini suka majlis ilmu, kemudian diterangkan tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan Allah yang penuh dengan keagungan, kemuliaan dan lain sebagainya, hati kita itu terasa senang, tenang, damai. Oh, berarti bukti ada iman di dalam hati. Tapi apabila mendengar tentang Allah umpamanya tak suka, tak senang, mengapalah itu betul yang diulang-ulang, tak ada lagi yang lain kan yang disebut. Berarti yang tak suka itu bermakna ada masalah di hatinya. Apa masalah hati itu? Kekufuran sudah ada di dalam hati. Maka ketika itu cepat-cepatlah perbaiki hati. Boleh jadi
syaitan menggoda, menipu, memperdaya, sehingga kita menjadi tidak suka kepada kebenaran. Tak ada lagi yang lebih baik, lebih agung, lebih mulia, lebih tinggi, lebih berharga dari kalimat la ilaha illallah. Itu adalah kalimat yang agung dan mulia. Ayat berikutnya, nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilaik. Kami lebih mengetahui keadaan bagaimana mereka mendengarkannya ketika mereka mendengarkan kepadamu. Jadi pada masa dahulu ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, rupanya ada orang-orang kafir itu yang mendengar ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi mereka mendengarkannya dari Rasulullah? Ya, mereka mendengarkannya dari Rasulullah. Tapi apakah mereka menerima ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengar itu? Apakah mereka percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengar itu? Tidak. Idhum najwa, yaitu sewaktu mereka bersunyi-sunyian, berbisik-bisik di antara mereka, idh yaqulul zalimun, maka berkatalah orang-orang zalim itu, orang-orang kafir itu, in tattabi'una illa rajulam masbura. Kepada yang lainnya, kamu dengar ya apa yang disampaikan oleh Muhammad itu? Dengar? Nah, kamu dengar apa? Dengar ada ayat-ayat dibacakan. Nah, itu yang dibacakannya itu adalah perkataan yang terhasil dari sihir. Karena dia adalah seorang yang terkena sihir, maka dia bisa berkata seperti itu adalah karena pengaruh sihir yang ada pada dirinya. Jadi mereka menuduh Rasulullah sebagai seorang yang terkena sihir. In tattabi'una, tidaklah kamu mengikuti illa rajulan mas'ura, yaitu seorang lelaki yang terkena sihir. Tidaklah yang kamu ikuti, melainkan ia adalah seorang yang terkena sihir. Jadi mereka menuduh Rasulullah sebagai yang terkena sihir. Sebenarnya kalaulah mereka mau menggunakan akal fikiran, tentunya mereka tidak sampai menuduh Rasulullah ke tahap yang seperti itu. Apa sebab? Sebab mereka itu juga yang menguasai bahasa Arab dengan baik, dengan fasih. Ada di antara mereka seorang sastrawan, mereka sebagai sastrawan, artinya yang juga menguasai bahasa Arab dengan sempurna. Namun ketika Allah menurunkan ayat supaya apabila mereka ragu terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah, maka mereka buatlah yang seumpama dengan Al-Quran, tetapi mereka tidak mampu untuk berbuat demikian. Bermakna yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan karena pengaruh sihir. Yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah memang betul firman Allah langsung dari sisi Allah. Buktinya tidak ada siapa yang mampu untuk mendatangkan yang seumpama dengannya. Andaikan Nabi Muhammad adalah seorang yang terkena sihir, bermakna ahli sihir pun bisa juga untuk membuat yang sama dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi sampai hari ini ada tukang sihir yang bisa membuat yang sama seperti Al-Quran, meskipun satu surah? Tidak. Maka kalaulah mereka mau menggunakan akal fikiran, tentulah mereka mengetahui kebenaran. Tapi biasanya orang yang sesat itu tak menggunakan akal fikiran. Ada akal tetapi tidak digunakan dengan baik. Unzur, perhatikanlah, kaifa darabu lakal amthal, bagaimana mereka itu membuat permisalan untukmu, yaitu dengan mengatakan kamu sebagai tukang sihir. Diumpamakannya, dimisalkannya Rasulullah itu seperti tukang sihir atau terkena sihir. Fadallu, maka karena itu mereka tersesat. Fala yastati'una sabila. Kalau begitulah pandangan mereka terhadap Rasulullah, pandangan mereka terhadap Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu menempuh jalan untuk mencapai kebenaran. Karena untuk mencapai kebenaran itu mereka mesti menggunakan akal fikiran dengan baik, yaitu Rasul yang membacakan Al-Quran itu adalah Rasul utusan Allah
dan Al-Quran yang dibacakannya itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5 ayat, yaitu yang menerangkan tentang la ilaha illallah yang terkandung di dalam Al-Quran, yang apabila dibacakan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka tidaklah membuat mereka menjadi beriman, tapi malah membuat mereka menjadi berpaling dan bertambah jauh dari kebenaran, karena kekufuran yang ada dalam hati mereka itu menjadi penghalangnya, dan Allah pula menjadikan dinding penghalang antara mereka dengan Al-Quran yang mereka dengar itu, sehingga hati mereka jadi tertutup dan telinga mereka menjadi tersumbat, sehingga mereka tidak mampu untuk menempuh jalan untuk sampai kepada kebenaran. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala yang bisa menghalang kita untuk mendapatkan kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.